my tea, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ananda Daulay. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Medan, Poltekkes Kemenkes RI Medan. Nah, di video saya kali ini saya akan membawakan topik tentang kesehatan reproduksi wanita, yaitu tentang masalah di mana kalian pernah dengar nggak sih kehamilan di luar rahim atau kehamilan di luar kandungan. Nah, biasa itu disebut dengan kehamilan ektopik. Oke. Nah, di sini saya akan membahas topik itu. Nah, sebelumnya untuk mengetahui detail tentang informasi lebih baiknya kamu like dan subscribe tombol channel YouTube saya ya. Nah, baiklah, di sini saya akan memulai membahas tentang topik kehamilan di luar kandungan. Nah, sebelumnya, apakah itu kehamilan? Nah, kehamilan adalah di mana sebuah sperma bertemu dengan ovum bersatu. Nah, di situ dia akan terbuahi dan terus melanjutkan perjalanannya ke dalam rahim dan akan tumbuh berkembang di dalam rahim. Nah, kehamilan itu dia berawal dari mulainya konsepsi sampai lahirnya janin. Jadi kira-kira berapa sih umur kehamilan normal itu? Nah, umur kehamilan normal itu adalah berkisar sekitar 280 hari, 40 minggu, 9 bulan, 7 hari. Itu perkisarannya. Atau biasa sampai 37 minggu atau sampai 40 minggu. Jadi kalau dimana pada kasus kehamilan ektopik ini dia tidak sampai pada sekitar usia seperti itu, karena dia tidak sampai pada rahim dan malah dia bertumbuhnya di tuba Fallopi atau mendeknya di tuba Fallopi. Jadi pada umumnya kehamilan itu tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak di dalam rahim. Maka kehamilan itu dia akan berkembang di dalam rahim sekitar 40 minggu atau 9 bulan. Nah, apa sih yang menyebabkan kehamilan ektopik itu terjadi dan apa-apa aja sih gejala tanda-tanda kehamilan ektopik itu dan dari manakah kehamilan ektopik itu terjadi? Nah, di sini saya akan membahasnya. Jadi, kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di luar kandungan atau di luar rahim, yang dimana pada kehamilan ini biasanya terjadi pada di daerah tuba Fallopi. Tapi kehamilan ektopik itu terjadi tidak hanya di saluran tuba aja, bahkan dia bisa terjadi di dalam saluran sel telurnya, bisa terjadi di dalam serviksnya. Dia tidak hanya di dalam tubanya aja, tapi banyak kasus besarnya yang lainnya yang terdapat itu adalah kebanyakan pada di tuba Fallopi, karena dia apabila sudah dibuahi oleh sperma dan sudah menyatu, dia akan keluar dari ovarium itu akan menuju rahim. Jadi dia bakal mendek, akan tersumbat di saluran tuba. Jadi dia tidak akan melanjutkan perjalanannya dan tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya menuju rahim. Nah, maka itulah yang menyebabkan kehamilan di luar kandungan. Nah, apakah itu bahaya? Apakah yang akan kita lakukan apabila sudah mengetahui kehamilan ektopik ini? Nah, apabila Anda sudah mengetahuinya, apabila Anda sudah tahu bahwa Anda mengalami kehamilan di luar kandungan, maka segera Anda konsultasikan kepada dokter dan bidan Anda. Maka apa sih gejala-gejalanya? Nah, biasanya gejala yang baru dirasakan oleh si penderita yang mengalami kehamilan di luar kandungan ini, dia bisa merasakan di usia kehamilannya 4 minggu. Jadi gejala awalnya itu dia mulai dari
dia merasakan sakit di bagian perut, di bagian bawah, dan dia ada sebagian besar ada sih sebuah kasus pernah dia mengalami shock sampai dia pingsan tiba-tiba. Nah, biasanya pada kehamilan ektopik yang sudah mengalami pecah, maka di situ dia akan mengalami pendarahan yang hebat, nyeri yang hebat pada di bagian perutnya, dan itu shocknya bisa terjadi pingsan secara tiba-tiba dan bahkan bisa menimbulkan gejala awalnya itu pucat pada bagian mukanya. Akibat dari pendarahan yang hebat atau nyeri yang hebat dan terjadi di perut si penderita itu, dia akan mengalami shock dan bisa terjadi tiba-tiba pingsan mendadak, pingsan tiba-tiba. Nah, itu bisa berujung bisa mengancam kematian kamu. Jadi kamu harus hati-hati. Dan oleh karena itu, apabila kamu sudah mendengar atau mengetahui kabar gembira kamu rasanya hamil, alangkah baiknya kamu harus memeriksa atau meronsen untuk mengetahui apakah kondisi kandunganmu itu atau kondisi janinmu itu dalam keadaan baik atau tidak. Nah, faktor risiko yang menyebabkan saluran tuba tersebut rusak itu dikarenakan adanya peradangan di dalam tuba. Nah, apakah yang menyebabkan rusak pada tuba tersebut? Nah, itu biasanya terjadi pada wanita yang dia menggunakan KB implan atau KB IUD, dan wanita yang sudah mengalami operasi, dan bisa aja dia wanita yang memang saluran tuba fallopiannya itu sempit, jadi dia tidak bisa akan berjalan atau tidak akan bisa mentransportasikan sel telur itu ke rahim. Itu dia. Jadi kamu sebaiknya tadi harus meronsen apabila kamu sudah mengetahui bahwa kamu hamil. Kan tidak ada salahnya untuk kamu ronsen, konsultasi ke dokter atau bidan agar kamu mengetahui kandungan kamu itu, janin kamu itu baik atau tidak. Nah, kenapa saya anjurkan untuk melakukan ronsen atau USG? Itu dikarenakan kamu bisa dapat melihat apakah kamu itu mengalami kehamilan ektopik tadi, apakah kandungan kamu itu di luar atau di dalam rahim. Jadi kamu kenapa saya suruh mendeteksi secara dini, karena semakin dini itu semakin baik, karena semakin dibiarkan kehamilan ektopik itu terjadi dan itu tidak akan berkembang biak dengan baik, dan itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Nah, berakhir video saya kali ini, dan apabila ada kata-kata saya yang salah dan penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan apabila ada keliruan atau ada yang mau ditanyakan, bisa kamu komen. Tapi sebelumnya kamu like dulu dan subscribe video saya ini. Dan saya terima kasih kepada Anda. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.